Selamat pagi, Pak Min. Selamat pagi Pak Basir, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Min? sehat-sehat juga. Gimana Pak Basir, kok katanya mau ketemu saya? Mungkin ada yang mau disampaikan, Kang? Ya, begini Pak Min. Jadi saya itu sebenarnya mau telepon Pak Min untuk kita berbagi sedikit cerita ini Pak. Tapi mumpung kita bisa ketemu langsung ya, alangkah baiknya kita langsung bertatap muka saja Pak. Oh iya Pak Basir. Nah, jadi sekarang kita sudah ketemu. Mungkin Pak Basir mau menyampaikan apa yang permasalahannya yang mau dibagi dengan saya, silakan. Iya, betul Pak Min. Jadi saya ini hanya sekedar mau cerita, berbagi ceritalah untuk Pak Min. Jadi ini masalah di sekolah saya Pak Min. Ya, gimana Pak? Sekolah saya guru-guru itu kan biasanya kalau ada kegiatan kan menggunakan perangkat lunak ya berupa IT lah, laptop, komputer. Ya. Jadi saya terus terang saja bahwa untuk penguasaan masalah IT khususnya di laptop atau komputer, saya itu sangat ya boleh dikatakan di bawah standar lah. Jadi saya ingin kira-kira mungkin Pak Min bisa berbagi tentang bagaimana caranya untuk penguasaan IT. Ya. Kemudian jadi permasalahan Pak Basir ini tentang keterampilan ya, keterampilan menggunakan perangkat IT. Ya, ya. Ya, betul. Ya, terus Pak. Kemudian apa namanya? Kira-kira harapannya Pak Basir ini bagaimana dengan keterampilan ini, keterampilan IT ini Pak Basir berharap seperti apa? Jadi saya terus terang Pak. Jadi saya sepertinya ya merasa iri lah kalau melihat teman-teman yang selalu aktif, semua serba bisa di bidang IT, sedangkan saya sendiri kok rasanya seperti gaptek, tidak bisa menguasai sama sekali IT. Jadi saya kepinginnya itu saya bisanya seperti teman-teman, begitu Pak Min. Oh begitu Pak ya. Nah, kemudian Pak Basir merasa kurang dalam keterampilan menggunakan IT. Terus kemudian apa namanya, kira-kira itu kenapa Pak? Kok Pak Basir sampai belum belum terampil menggunakan komputer itu? Kira-kira penyebabnya itu apa saja Pak? Ya jujur saja Pak Min, saya kurang menguasai keterampilan di bidang IT ini ya. Yang pertama mungkin kurang kesadaran waktu menjadi guru. Itu saya mungkin kurang ada kesadaran untuk mungkin ikut kursus kah atau ikut pelatihan, sehingga akhirnya saya baru sadar sekarang kalau ternyata keterampilan penguasaan IT itu sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah Pak. Ya, betul sekali Pak. Ya. Jadi selain waktu sebelumnya Pak Basir kurang minat, semangat dan kesadaran untuk belajar IT Pak ya. Iya betul itu Pak. Sehingga Pak Basir tidak ada tidak ada keinginan untuk misalkan mengikuti pelatihan, mengikuti kursus juga ya. Iya Pak. Kira-kira Pak Basir punya
rencana ke depan gimana Pak untuk mengatasi supaya Pak Basir ini ya minimal bisa lah sedikit-sedikit untuk menguasai IT ini. Kira-kira Pak Basir punya rencana yang bagaimana? Iya, begini Pak, kalau untuk rencana saya ke depan itu, saya inginnya kalau misalnya bisa berbagi waktu. Jadi sambil mengajar, melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah, mungkin saya bisa berbagi waktu untuk bisa mengikuti pelatihan kah, atau kursus, atau juga mungkin saya bisa ambil langkah, ya meminta bantuan pada teman lah. Mungkin mereka bisa memberikan sedikit pengalaman tentang cara pengoperasian laptop atau komputer ini. Karena saya terus terang jujur saya bahwa penguasaan saya itu hanya di Word saja, mengetik. Jadi rencananya Pak Basir ini untuk mengatasi pemahaman IT, yang pertama misalkan ada rencana untuk mengikuti pelatihan atau kursus ya Pak ya. Terus atau Pak Basir akan meminta tolong teman, minta diajari, seperti itu Pak ya? Ya, betul Pak. Kalau minta diajari teman ini, apakah Pak Basir sudah ada kira-kira teman siapa ya yang bisa mengajari saya? Apakah Pak Basir sudah menemukan orangnya? Ya, kalau untuk teman-teman saya sih banyak yang menguasai keterampilan IT ini, khususnya yang guru muda. Jadi sebelumnya ini saya sudah banyak berbicara, banyak konsultasi dengan guru-guru muda di sekolah saya untuk meminta kalau di saat jam-jam pelajaran kosong mungkin bisa berbagi pengalaman. Akhirnya mereka bilang, oh bisa Pak Guru. Yang penting nanti kalau Pak Guru ada waktu, informasikan saja, kita siap membantu kok. Begitu Pak. Ya itu rencana Pak Basir itu sekali. Kalau dari alternatif rencana tadi, kalau pelatihan sendiri atau mengikuti kursus, tentunya harus keluar biaya yang agak besar, kemudian harus ke tempat kursus. Nah, kalau dengan cara minta tolong diajari teman, artinya kan tetap di sekolah itu, Pak Basir tidak perlu ke tempat kursus yang mungkin jauh dari rumah. Nah, kira-kira di antara dua rencana itu Pak Basir mau ambil yang mana? Jadi kalau menurut hemat saya ya, lebih memilih berkenalan dengan teman. Artinya nanti teman kalau ada waktu mereka kasih belajar saya untuk IT ini. Kalau untuk kursus atau pelatihan ini rasanya susah karena untuk berbagi waktu itu agak ribet Pak. Ya. Karena harus ada jam mengajarnya, terus kita urusan keluarga, terus berbagi waktu lagi harus ikut kursus. Jadi kalau saya memilih opsi ya paling bisa minta berbagi sama teman lah Pak. Oh iya, ya saya mendukung sekali dengan rencana Pak Basir ini untuk belajar kepada teman atau rekan sejawat. Karena kalau dengan teman itu kita lebih nyaman, waktunya juga tidak tergantung waktu, waktunya bisa kapan saja, dan kalau kesulitan masih bisa bertanya dengan mudah. Kemudian Pak Basir tidak perlu ke mana. Nah, kemudian apakah keinginan Pak Basir ini sudah dibicarakan dengan temannya tadi ya? Berarti sudah dibicarakan Pak ya? Sudah Pak. Kebetulan
kebetulan sekarang kan lagi saatnya saya ulangan. Nah, jadi saya kemarin ketemu mereka guru-guru bilang, orang bilang nanti sekitar jam-jam istirahat itu kita bisa pakai, atau setelah pemeriksaan soal anak-anak mungkin kita bisa pakai 1-2 jam untuk kita pelatihan saja biar di dalam ruangan kelas. Oh, ya, bagus berarti. Itu idenya Pak Basir itu sebuah apa namanya ide yang sangat bagus. Bahkan mungkin itu bisa disampaikan ke kepala sekolah, mungkin di antara rekan-rekannya Pak Basir yang punya permasalahan yang sama bisa dikoordinasikan, bisa belajar bersama-sama. Itu Pak Basir. Iya Pak. Ya, saya berdoa mudah-mudahan rencana yang akan Pak Basir lakukan ini segera terwujud untuk meningkatkan kompetensi dari Pak Basir. Ya, seperti itu Pak ya. Ya Pak. Makanya saya itu berbagi dengan Pak Min ini, mungkin Pak Min bisa memberikan ya sedikit harapan atau mungkin bisa meluangkan waktu. Nanti kalau misalnya ada bahan-bahan obrolan tentang IT, nanti saya siap untuk menghubungi Pak Min, begitu Pak. Ya, siap Pak Basir. Jadi tadi permasalahan Pak Basir tentang kurangnya keterampilan dan Pak Basir sudah menemukan solusinya, mempunyai rencana untuk belajar kepada teman rekan sejawat. Ya, seperti itu. Ya. Dan nanti kalau apa namanya di dalam belajar tersebut ada yang perlu dibicarakan, Pak Basir bisa berbagi dengan saya untuk membahas kira-kira kesulitannya di mana dalam belajar IT tersebut. Ya, begitu ya Pak Basir? Iya. Ya. Iya, siap Pak, siap. Jadi gimana? Jadi mungkin nanti sebelumnya saya minta maaf Bapak, mungkin nanti saya bikin sibuk Bapak atau mungkin mengganggu aktivitas Bapak. Jadi supaya Bapak jangan bosan-bosannya nanti kalau misalnya ada masalah yang saya mau berbagi dengan Bapak. Siap Pak Basir, kita sebagai rekan sejawat, kita memang seharusnya saling berbagi, saling membantu, berkolaborasi supaya kita sama-sama dapat meningkatkan kompetensi diri kita. Ya. Iya betul Pak. Ya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Basir, apakah permasalahannya sudah ditemukan solusinya? Iya. Oke, mungkin sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Min untuk bisa berbagi dengan saya. Mungkin nanti di kesempatan lain ya jangan bosan-bosan kalau saya ada telepon atau misalnya saya langsung ke rumah Bapak. Mohon kesediaan waktunya untuk saya Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama Pak Basir. Ya, oke.